Hai Lunars, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, aku mau ajak kalian buat ngintip isi salah satu deck tarot yang cukup terkenal, yaitu Tot Tarot. Buat kalian yang lagi penasaran atau lagi kepikiran mau beli deck ini, tapi masih ragu, video ini cocok banget buat kamu. Kita bakal lihat bareng-bareng isi dalamnya, tampilannya, sampai feel-nya seperti apa. Oh ya, sedikit disclaimer ya. Deck yang aku pakai di sini adalah versi yang lebih terjangkau, yang bisa kalian temuin di Shopee atau Tokopedia. Jadi di video ini kita bakal fokus ke pengalaman pakainya, apakah tetap nyaman, apakah masih nyambung, dan kira-kira worth it nggak buat kalian yang lagi cari deck dengan budget ramah. Oke, sebelum kita lanjut buka kartunya, aku mau kasih sedikit gambaran dulu ya tentang deck ini. Jadi, deck Tot ini dikenal sebagai salah satu tarot yang cukup dalam dan penuh simbol. Deck ini dibuat oleh Aleister Crowley, seorang tokoh okultis, dan ilustrasinya digambar oleh Lady Frida Harris. Nah, kalau kita ngomongin karakternya, deck ini tuh bisa dibilang lebih kompleks dibanding tarot yang biasanya dipakai pemula, kayak Rider-Waite. Di dalamnya itu banyak banget unsur astrologi, numerologi, dan simbol-simbol okultisme. Jadi nggak selalu langsung kelihatan maknanya, kadang kita memang perlu lebih pakai feeling atau intuisi. Dan jujur ya, vibes dari deck ini tuh lebih ke arah yang straight to the point. Kalau dari segi visual juga kelihatan banget ya. Warnanya cenderung kuat, kontras, dan simbolnya cukup abstrak. Jadi memang nggak terlalu storytelling seperti deck klasik pada umumnya. Makanya menurut aku, deck ini lebih cocok buat kalian yang suka baca tarot secara intuitif, yang nyaman dengan makna yang lebih dalam. Dan bukan yang cuma bergantung sama arti dari buku aja. Jadi, apa sih yang bikin deck ini beda dari tarot pada umumnya? Salah satu yang paling kelihatan itu ada di penamaan kartunya, terutama di bagian Major Arcana. Di top, beberapa kartu itu namanya diubah, dan bukan cuma beda nama, tapi juga ada pergeseran makna. Nah, sekarang aku mau kasih lihat dari Major Arcananya dulu ya. Misalnya, di deck biasa kita kenal The Magician, tapi di sini namanya jadi The Magus. Secara energi masih mirip tentang manifestasi dan kekuatan diri, tapi di Tot ini terasa lebih aktif, lebih menggerakkan. Terus ada juga yang cukup beda, kayak Judgment, di sini namanya jadi The Aeon. Kalau di tarot klasik biasanya lebih ke penghakiman atau evaluasi, di Tot ini lebih ke perubahan besar, transformasi, dan kesadaran baru. Dan ini yang cukup menarik, di deck biasa kita kenal Temperance, tapi di Tot berubah jadi Art. Di sini maknanya lebih ke proses mencampur, menyatukan dua hal yang berbeda dan menciptakan sesuatu yang baru kayak proses alkimia gitu. Ada juga kartu Strength yang di Tot berubah jadi Lust. Kalau di tarot biasa lebih ke kekuatan menahan diri atau kelembutan, di Tot ini energinya terasa lebih liar, lebih ke keberanian mengekspresikan hasrat dan energi dalam diri. Terus The World, di sini namanya jadi The Universe. Maknanya masih tentang penyelesaian atau siklus yang selesai, tapi di Tot ini terasa lebih luas kayak keterhubungan dengan keseluruhan semesta. Dan satu lagi, Justice di tarot klasik, di Tot berubah jadi Adjustment. Di sini bukan cuma soal keadilan, tapi lebih ke penyesuaian, keseimbangan yang terus bergerak, dan bagaimana kita menempatkan diri dengan tepat. Jadi bisa dibilang, Tot ini nggak sekadar ganti nama, tapi memang ngajak kita lihat makna kartu dari sudut pandang yang lebih dalam dan simbolis. Makanya, buat yang baru pertama kali lihat mungkin bakal terasa agak asing, tapi justru di situ letak menariknya. Selain di Major Arcana, perbedaan di Tot juga kerasa banget di bagian Minor Arcana, khususnya di Sweet Cups. Di sini, kartunya nggak cuma pakai angka, tapi setiap kartu dikasih judul atau keyword yang langsung nunjukin emosinya. Misalnya, kita punya Two of Cups yang di sini tetap tentang love, lalu Three of Cups jadi abundance yang terasa penuh dan melimpah. Tapi makin ke bawah, energinya mulai berubah. Ada Five of Cups yaitu disappointment, yang langsung terasa sedih atau kehilangan. Terus Seven of Cups bahkan dikasih nama debauch, yang energinya udah lebih ke arah berlebihan atau kehilangan kontrol. Dan di bagian akhir juga menarik, kayak Eight of Cups yaitu indolence, dan Ten of Cups yaitu satiety.
Ini bukan lagi tentang kebahagiaan yang meluap, tapi lebih kerasa jenuh, penuh, bahkan kayak udah terlalu banyak. Jadi kalau diperhatiin, Cups di Todd ini kayak perjalanan emosi. Dari yang awalnya manis dan penuh cinta, sampai akhirnya jadi berat, jenuh, bahkan kehilangan arah. Dan menurut aku ini yang bikin Todd terasa lebih jujur. Karena dia nunjukin sisi emosi yang gak selalu indah.